Kutukan di Puncak Lawu. Setelah pengalaman mengerikan di Pasar Setan, Rudy, Nina, Arman, dan Dika memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Namun, rasa penasaran dalam hati mereka tetap membara. Seminggu setelah turun gunung, Rudy mulai mengalami mimpi aneh. Ia selalu bermimpi berada di pasar yang sama, dengan suara-suara menggema memanggil namanya. "Rudy, kembali ke sini," ibisik suara lembut namun menyeramkan. Nina juga merasakan hal serupa. Di rumah, ia kerap mendengar suara gemerincing koin, meskipun tidak ada apapun di sekitarnya. Bahkan, suatu malam ia menemukan koin kuno di bawah bantalnya, padahal ia tidak pernah membawanya turun dari gunung. "Ini aneh banget, kita harus balik lagi ke sana," ia ucap Nina dalam telepon kepada Rudy. Meskipun ragu, mereka berdua sepakat untuk kembali ke Gunung Lawu demi mencari jawaban. Rudy, Nina, dan Dika memutuskan untuk mendaki lagi, namun kali ini tanpa Arman, yang menolak karena trauma. Dalam perjalanan, penduduk sekitar mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Gunung ini bukan tempat biasa. Jangan pernah melawan atau menolak apa yang sudah menjadi takdir di sini, kata seorang bapak tua di kaki gunung. Malam pertama pendakian terasa biasa saja. Namun, menjelang dini hari, suara-suara dari pasar mulai terdengar kembali. Kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Nina mendekati Rudy, wajahnya pucat. "Rudy, aku dengar mereka lagi, mereka manggil kita." Rudy mencoba mengabaikan, tetapi suara itu semakin keras. Tanpa sadar, mereka bertiga berjalan keluar dari tenda, mengikuti suara yang seakan memanggil nama mereka. Di tengah kabut tebal, muncul jalan setapak yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Jalan itu seolah-olah memandu mereka menuju sesuatu yang tersembunyi. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka tiba di sebuah gerbang batu besar yang penuh dengan ukiran kuno. Di atasnya tertulis huruf-huruf Jawa kuno yang tidak bisa mereka baca. Suasana di sekitar gerbang sangat hening, bahkan suara binatang malam pun hilang. "Kita harus masuk," ujar Dika, seolah dalam keadaan trance. Begitu melewati gerbang, suasana berubah drastis. Mereka tidak lagi berada di jalur pendakian, melainkan di sebuah desa kuno yang terasa seperti di masa lalu. Rumah-rumah kayu berjajar, dan penduduk desa yang mengenakan pakaian tradisional Jawa tampak beraktivitas seperti biasa. Namun, ada yang ganjil, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bayangan. Seorang pria tua mendekati mereka dan berkata dengan nada pelan, "Kalian tidak seharusnya ada di sini. Cepat pergi sebelum malam tiba. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari tempat ini." Mereka mencoba lari, tetapi setiap jalan yang mereka tempuh selalu membawa mereka kembali ke desa yang sama. Matahari mulai tenggelam, dan suasana desa berubah. Para penduduk yang sebelumnya ramah mulai memandang mereka dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. Salah satu penduduk mendekati Nina, berbisik, "Kamu milik kami sekarang." Ketiganya berusaha bersembunyi di sebuah rumah tua, tetapi suara-suara aneh terus terdengar di luar. Langkah kaki, tawa kecil, dan bisikan mengelilingi mereka. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras, dan wanita berbaju merah dari Pasar Setan berdiri di depan mereka. "Kalian kembali? Bagus. Sekarang kalian tidak akan pernah pergi lagi." Rudy terbangun sendirian di jalur pendakian, tubuhnya lemah dan penuh luka. Tidak ada jejak Nina atau Dika. Ia mencoba mencari mereka, tetapi hanya menemukan koin-koin kuno berserakan di sepanjang jalur. Ketika turun gunung, seorang penduduk mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat ketiganya mendaki. Hingga kini, Rudy hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan Nina dan Dika yang memanggil namanya dari balik kabut. Gunung Lawu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, dengan cerita tentang pendaki yang hilang masih terus terdengar di kalangan masyarakat.